kita mulai pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Irawan Doni. Ada suratnya? Oke, untuk nyanyi dulu. Kalian mau apa lu? Ini kemerdekaan dan kemerdekaan. Oke, kita nyanyi ya dengan saya hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kita akan belajar mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya, kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi saya berharap untuk kalian peserta didik untuk mampu menyebutkan hasil pertanian sebagai daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hubungan kondisi Indonesia dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan benar. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan tepat. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Perhatikan gambar ini, coba setelah kamu mengamati gambar ini, apa gambar ini menunjukkan gambar apa? Kapal. Terus ada yang lain? Yang keras atau enggak? Belajar. Yang lain silakan berkata. Kapal yang sedang berlayar. Kapal yang sedang berlayar, bagus semuanya. Oh ya, ini dulu Mbak, nanti kita oke. Silakan nanti. Tulis 1. Ya, tuh. Kita ke gambar yang berikutnya. Coba ketukan gambar ini anak-anak. Yang mana apa? Buatri. Terus yang sebelah sana gambar apa? Transaksi dengan bangsa pribumi. Bagus, baik. Semuanya tidak usah takut, kita belajar bersama ya. Kita perhatikan untuk gambar yang ketiga anak-anak. Nah ini gambar apa anak-anak? Rempah-rempah. Gambar apa aja ini? Dari pertanyaan temanku tadi, dari daerah mana kapal tersebut? Mungkin ada yang bisa juga, ada yang bisa menjawab. Ya, yang keras apa Mbak? Ya, dari Belanda, boleh. Bahasa asing, Bu. Dari bahasa asing ya. Orang Barat. Orang Barat. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ini pertanyaan coba. Ya, Pribumi. ya yang mas ya, ya mas. Kegiatan bertransaksi antara bahasa asing dan pribumi. Baik, bagus ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Apa manfaat rempah-rempah pada gambar tersebut? Siapa yang bisa? Bumbu masakan. Pinter. Ya. Nanti ini kalian akan belajar bersama kelompok kalian ya, berdiskusi untuk mencari menyelesaikan sebuah permasalahan.
materi. Untuk itu saya sampaikan dulu materinya. Perhatikan ini kita latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan berdagang. Selain berdagang, mereka juga menjelajah daerah baru dan berpetualang serta menyebarkan agama. Mungkin kalian ingat dengan pertanyaan 3G, mungkin waktu di SD pernah ya. 3G itu ada apa aja? Dot, gospel, bentar. Dot, gospel, blog, itu tujuan mereka ya. Nah ini kita lihat latar belakangnya. Dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama politik, kemudian faktor yang kedua ini agama, faktor ekonomi dan iptek. Kemudian kita lihat satu persatu, kita lihat faktor ekonomi, ya, faktor politiknya. Ya ini adanya perang salib, bagi Nasrani, perang salib. Bagi agama Islam, perang salib itu antara orang Nasrani dengan orang Islam. Kemudian jatuhnya kerajaan Bizantium kepada Turki pada tahun 1453, yaitu sekitar abad ke-14. Kemudian jatuhnya benteng Granada, benteng Islam kepada Spanyol di bawah pemerintah Ratu Isabella. Itu bidang untuk bidang politik. Sekarang yang bidang ekonomi. Ini ya, bidang ekonominya ditutupnya Konstantinopel abad ke-14 yaitu 1454 oleh Turki bagi Portugis dan Spanyol, sehingga ada rempah-rempah menjadi mahal. Ya, ada rempah jadi mahal. Sehingga orang Eropa itu tidak bisa ke sana, tidak sana. Sehingga dia mencari daerah lain ya. Jadi bangsa-bangsa Eropa kesulitan memperoleh rempah. Kemudian yang ketiga dalam bidang iptek. Dalam bidang iptek ini lahirnya teori baru, yaitu tentang peredaran benda-benda langit. Ya, peredaran benda-benda langit yang dikemukakan oleh Copernicus, yaitu heliocentris. Ini dalam IPA yang kamu pernah mendengar ya. Yang berbeda dengan geosentris yang dikemukakan oleh Ptolemeus serta menentang pendapat kaum gereja tentang bentuk bumi. Kemudian adanya penemuan kompas, teropong, mesiu yang sangat menunjang terhadap pelajaran, sehingga mereka memudahkan mereka untuk berlayar. Ya, sehingga mereka dengan adanya kompas kan tahu arah mana tujuan mereka, gitu ya. Nih, kemudian mereka sudah mahir tali lihat dalam bidang iptek. Kemudian yang keempat, ini dalam bidang agama. Nah, dalam bidang agama ini berkembangnya semangat Reconquista, yaitu semangat melaksanakan pembalasan kaum Nasrani atau kaum atas kaum Islam dengan cara merebut dan menguasai bandar-bandar Islam, atau disebutnya surga suci, ya, suci mereka. Nah, ini ya, ini adalah latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ada beberapa faktor tadi ya. Pertama faktor politik, dilihat dari faktor politik. Kedua dilihat dari faktor ekonomi. Ketiga dilihat dari faktor politik. Keempat faktor nih, Mbak dari sini. Sebelum kita masuk ke selanjutnya yaitu pembagian kelompok ya, ada pertanyaan mungkin ada yang ditanyakan? Oke, baik. Lanjutkan ya untuk berikutnya kita akan kalian akan belajar kelompok. Untuk kalian bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Jadi sebentar, nanti kalian membentuk kelompok yaitu 6 sampai 7 anak ya. Di sini setelah kalian membentuk kelompok, kemudian kalian saya bagikan lembar kerja ya, rekan lembar kerja kalian. Kemudian silakan
bekerja. Setelah itu kemudian kalian presentasi ya. Nah, coba perhatikan di dalam kalian melakukan diskusi kelompok itu ada penilaian, yaitu kalian aktif di dalam kelompok, ada bekerja sama. Baik, sekarang silakan kalian membentuk kelompok dan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan, saya beri waktu. Untuk perhatikan, saya bagikan lembar kerja kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian ya untuk menganalisis gambar tersebut atau untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bisa cari di sumber lain melalui internet. Oh, boleh di baliknya. Coba langsung tulis saja di situ. Tak ada yang nulis, ada yang menulis. Nanti kalau ada kelompok yang presentasi di depan, nanti kelompok yang lainnya bisa menanggapi atau bertanya atau memberikan saran ya. Menanggapi kelompok yang presentasi di depan. Jadi seperti itu gantian. Nanti kalau kelompok satu maju, mungkin kelompok yang lainnya menanggapi. Kemudian nanti kelompok dua yang maju, kelompok yang lain juga menanggapi. Seperti itu. Seterusnya ya, paham ya? Baik, kita mulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Silakan. Menambahkan untuk faktor pendorong. Ya. Kota Konstantinopel ditutup bangsa Turki tahun 1453 untuk bangsa Eropa. Ya. Terus kenapa? Cuma menambahkan. Terima kasih atas penambahan faktor pendorongnya. Jadi presentasi kedua saya ingin bertanya, apakah dalam presentasi tersebut ada teori yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat? Teori tersebut disebutnya apa? Saya kelompok 2 mau bertanya ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia? Terima kasih untuk diskusinya. Ya, plus untuk kita semua. Kesimpulan dari kegiatan diskusi hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu tentang latar belakang dan juga daya tarik Indonesia serta faktor pendorong untuk bangsa Eropa datang ke negara Indonesia. Selain itu, kita dapat menyimpulkan daya tarik Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah. Kita dapat belajar tentang jalur perdagangan Indonesia dan Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Dan faktor pendorong bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan dari daerah jajahan dan juga menyebarkan agama di negara Indonesia ini. Untuk kesimpulan hari ini ya, pembelajaran dari kita hari ini, kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah. Ini menjadi salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mereka menjadi raya, mereka menjadi raya karena perdagangan ya.
hasil tumbuh subur di Indonesia. Di Indonesia harus memperhatikan bidang pertanian, perkebunan sehingga tetap menjadi penghasil utama rempah-rempah di dunia. Sampai kalian sebagai pelajar harus mencintai produk dalam negeri, yaitu dengan apa? Membeli makanan atau kuliner hasil Indonesia. Untuk refleksi hari ini, refleksi pembelajaran hari ini, kita refleksikan ya, ini nanti saya bagi refleksi berkelompok. Nanti pembelajaran ini materi apa yang kamu pelajari hari ini tadi? Materi apa anak yang kalian pelajari? Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Apa manfaat yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kendaraan bangsa barat, rempah-rempah berdasarkan sangat. Silakan kalian buka di grup Google Form-nya ya. Silakan kalian buka linknya, kemudian kerjakan soal evaluasi hari ini ya. Silakan, waktunya cukup 10 menit. Tuh.